Apa syarat menjadi imam sholat? Apa saja yang harus dihindari saat menjadi imam? Buka pembahasan imam Ustaz Abdul Somad dulu 14 prioritas orang menjadi imam. Diambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Syekh Wahbah Zuhaili tulis di situ imam puas. Masih ada videonya. Tulis itu imam. Syarat kalau berkumpul semua orang di sini, siapa yang paling layak menjadi imam? Yang pertama ulil amri. Itu maka imam Nabi Muhammad, meninggal Nabi Abu Bakar, meninggal Abu Bakar, Umar, meninggal Umar, Utsman, meninggal Utsman, Ali. Itu yang paling layak. Dua, kalau tidak ada ulil amri, imam ratib. Syekh Abdurrahman Sudes itu imam ratib, diangkat oleh raja. Maka Pekanbaru ada namanya imam paripurna yang diangkat wali kota. Yang ketiga, siapa yang paling layak? Yang paling banyak bagus hafalannya. Hafal paham 30 juz paham. Itu yang didahulukan. Sampailah ke 14. Sampai ke yang paling bersih bajunya. Sama semua udah, paling bersih bajunya. Sama udah, sama bersih, sama udah, paling ganteng. Masuk dalam syarat. Sama udah, paling bersih, paling ganteng, paling hafal, paling paham, sama-sama dokter, sama-sama. Paling cantik bininya. Sampai ke situ. Lama saya merenung. Kok bisa ke situ pembahasan ahli fikih? Karena kalau cantik bininya, khusyuk hatinya. Sampai ke situ pembahasan. Tengok tajamnya ulama fikih. Cantik itu yang menurut dia, bukan menurut kita. Cantik itu kan relatif. Yang cantik kata kita belum tentu cantik kita. Sampai ke situ pembahasan ahli fikih. Saya seorang istri, apabila ada saya dan suami memiliki dua pendapat, apa yang saya seorang istri apakah lakukan? Apakah saya harus mengalah atau mengikuti suami atau pilihan saya sendiri? Ini tak bisa dijawab secara umum. Karena nanti kalau saya jawab secara umum dijadikannya sebagai kaidah. Tengok dulu detail apa masalah. Kata istrinya, kita berkurban sekarang bang. Kata suaminya, kita tahun ini tak usah berkurban dulu. Ambil satu contoh kasus ya. Kata istrinya, kita berkurban tahun ini. Tahun lalu sudah berkurban. Kata suaminya, tahun ini kita off dulu berkurban. Maka dalam hal ini, tengok, rezekinya cukup. Cukup, kenapa tak berkurban? Karena kita menabung untuk berangkat umrah, belum melaksanakan umrah. Tengok dulu gajinya, sampai sedetail itu. Cukup tidak? Bisa tak dibagi? Kurban tetap, karena kurbannya untuk fakir miskin, umrahnya untuk diri sendiri. Nah, jadi sedetail itu, tak bisa mengajukan pertanyaan umum. Nanti dipegang yang umum itu, tak bisa. Detail, apa masalah? Fahmus su'al nisful jawab. Fahmus su'al nisful jawab. Paham pertanyaan setengah jawaban. Nah, antum nanti kalau ditanya jangan langsung jawab. Tengok gitu.